teman-teman, kemarin di grup Telegram ada yang beri saran seperti ini. Kak, saya mau beri saran nanti untuk video Excel selanjutnya bahas tentang rumus-rumus dasar Excel sampai rumus-rumus menengah Excel. Karena saya butuh materinya untuk belajar Excel untuk lamar pekerjaan. Terima kasih banyak ya Kak. Semoga ilmunya bermanfaat dan membantu bagi siapa saja. Jadi pada video kali ini kita akan belajar 10 fungsi dasar Excel untuk lamar kerja part 1. Jadi nanti akan saya bagi menjadi beberapa part ya. Untuk part 1 ini 10 fungsi dasar yang akan kita pelajari meliputi sum, average, min, max, if, lower, upper, proper, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Misal kita punya tabel faktur pembelian toko elektronik dengan kolom, nomor, nama barang, kuantitas, harga satuan, subtotal. Kemudian nanti yang akan kita cari ada total pembelian, rata-rata pembelian, pembelian terendah, pembelian tertinggi. Oke, langsung saja ya. Kita masuk dulu di subtotal. Nah, subtotal ini maksudnya adalah kuantitas jumlah barang yang dibeli dikalikan harga satuan. Kalikan sama dengan ini K7 dikalikan dengan L7. Ini ya. Kita tekan enter. Nah, ini. Berarti ini subtotalnya 40 juta. 5 kali 8 40 juta. Kita tinggal drag sampai sini. Ini. Jadi ini 2.100.000. Untuk yang printer 3.192.000 dan seterusnya. Nah, untuk mencari total pembelian gimana? Nah, kita menggunakan sum, fungsi sum dengan sum, drag, klik, kemudian drag sampai sini ya. Berarti dari M7 sampai M11. Nih, M7 sampai M11. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Katakan enter. Berarti total pembelian untuk kelima barang ini itu totalnya 46.167.000. Nah, untuk rata-rata pembeliannya berapa? Pembelian T sama dengan average. Average ini ya, average ini sama M7 sampai M11. Kemudian tutup kurung. Tekan enter. Untuk rata-rata pembeliannya itu adalah untuk kelima barang ini itu rata-ratanya 9.233.400. Nah, kemudian untuk pembelian terendahnya kita bisa menggunakan sama dengan min seperti ini. Kemudian kita cek lagi, munculnya M7, M11. Kita tutup kurung dan kita tekan enter. Pembelian terendahnya 315.000. Nah, ini ya, ada di pembelian most meskipun kualitasnya 7 ya. Tapi karena harga satunya paling rendah. Nah, kemudian pembelian tertinggi yang mana? Kita bisa menggunakan sama dengan max. Ya. Kemudian kita drag. Kemudian kita tutup kurung. Nah, tekan enter. Nah, untuk pembelian tertinggi itu ada di sini ya. Itu pembelian laptop. Karena memang harga satuannya pun juga sudah mahal. Teman-teman, jadi kita sudah menggunakan sum, kita sudah menggunakan ini average, kita sudah menggunakan min, kemudian kita sudah menggunakan max. Nah, untuk selanjutnya if kita ke sheet yang kedua. Yang kedua, di sini ada kolom nama, nilai dan hasil. Nah, kita punya ketentuan bahwasanya nilai 75 ke atas itu lulus. Jadi gimana cara menerjemahkannya? Berarti sama dengan if D7 75 ke atas, berarti kan 75-nya ikut ya. Berarti lebih dari sama dengan 75. Untuk argumen angka itu tidak perlu tanda petik. Sedangkan untuk
argumen teks itu perlu tanda petik 2 seperti ini. Nah, jika D7 lebih dari sama dengan 75 atau D7 itu 75 ke atas, maka kembalikan teks lurus. Jika tidak 75 ke atas, berarti kan 74 ke bawah, itu kembalikan tidak lulus. Ini ya, kita tutup kurung. Nah, kan 60 ini tidak lulus. Kita tinggal double klik, klik klik. Nah, kalau ini lulus, 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 75 pun juga ikut lulus. Karena kan ini ketentuannya 75 ke atas. Dan kita menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, seperti ini. Ini untuk yang if single atau if tunggal. Nah, kalau if bersarang gimana? Kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan if bersarang atau if dalam if. Nah, ingat kuncinya adalah jika pakai kurang dari, maka dimulai dari nilai terkecil. Jika pakai lebih dari, termasuk lebih dari sama dengan ya, ini termasuk kurang dari sama dengan. Jika pakai lebih dari sama dengan, maka dimulai dari nilai besar. Kita coba sama dengan if kita akan mulai dari yang terbesar, dari nilai terbesar ya. Makanya kita akan menggunakan lebih dari. If D25 lebih dari sama dengan, seperti ini ya, lebih dari sama dengan, ingat dimulai dari nilai terbesar, berarti di sini logiknya berarti lebih dari sama dengan berapa? 89 ya kan. Lebih dari ini maka hasilnya adalah A ya. Jangan lupa untuk argumen huruf teks itu pakai tanda petik, untuk angka itu tidak perlu tanda petik gitu. Nah, jika tidak, jika D25 ini tidak lebih dari 89 maka if lagi. Tetapi jika D25 ya kan lebih dari sama dengan berapa? 79 ya kan. Lebih dari 79 maka kembalikan huruf B ya kan. Lebih dari 79 berarti kan di sini 80 sampai 89. Kalau A ini udah masuk di sini lebih dari sama dengan 89 kan 90 ke atas. Dan if jika tidak, cek dulu apakah D25 lebih dari sama dengan, oh bukan pakai sama dengan ya, bukan pakai sama dengan, karena kalau lebih dari sama dengan berarti 89 nya ikut dirawat ya. Langsung pakai lebih dari saja, lebih dari berapa? 59. Jangan lupa ya, harus teliti, ini kurang tanda titik koma. Maka kembalikan huruf apa? Huruf C ya kan. Lebih dari 59 berarti kan 60 sampai 79. Kita kembalikan huruf C. If jika tidak, maka cek lagi apakah D25 itu lebih dari 29. Jika iya lebih dari 29 maka kembalikan huruf D ya kan. Ini kan tadi yang 30 sampai 59. Nah, selain itu berarti yang 29 ke bawah itu kembalikan huruf E ya. Jangan lupa untuk kurung 1 2 3 4 ya untuk kurungnya. Kita tekan enter, dikembalikan huruf C di sini ya. Nah di sini 67 itu di antara 60 sampai 79. Kita double klik. Nah, muncul teman-teman. Kita coba cek yang di sini 95 berarti A benar. Di sini 74 berarti C ya di sini.
Di sini 85B ya, di antara ini kan. Tahu teman-teman mau nyoba ini diganti kurang dari, apakah nanti bakal error apa enggak? Coba ya teman-teman. Langsung saja kita ke sheet 3. Nah, sheet yang ketiga ini kita akan belajar lower, upper, sama proper. Nah, di sini kan yang pertama ini kapital semua, yang kedua ini kapital di awal, kemudian yang ketiga ini huruf kecil semua, yang keempat ini berantakan ya, ada huruf kapitalnya di tengah, ini juga berantakan. Kalau lower ini akan mengubah menjadi huruf kecil semua, seperti ini ya. Langsung saja sama dengan lower. Teksnya ini, nah tinggal double klik. Nah, oke teman-teman, jadi semuanya menjadi kecil, bahkan termasuk yang berantakan sekalipun. Nah, kalau upper ini akan membuat semuanya jadi kapital, termasuk ini meskipun udah kapital tetap kapital. Nah, untuk yang lain ini akan dibuat kapital semua. Kita double klik, klik, klik. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk proper ini ya, dia akan kapital di awal kata. Kita coba dengan proper, teksnya ini D6 tutup kurung. Nah, seperti ini. Double klik. Nah, seperti ini ya. Kapital di awal kata. Dan di sheet 4 kita akan belajar VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kita punya tabel nomor, nama, golongan, gaji pokok, tunjangan, THP sebelum pajak, kemudian pajak, THP setelah pajak. Nah, di sini tabel acuannya kita punya tabel THP dan juga tabel pajak. Untuk tabel THP ini ada kolom golongan, gaji pokok, tunjangan. Kalau untuk tabel pajak ini ada kolom 3A, 3B, 3C, dan 3D. Untuk pajaknya sekian. Nih. Nah, yang pertama kita akan VLOOKUP. VLOOKUP untuk gaji pokok. Jadi kan gaji pokok ini kan ada golongan. Golongannya 3C berarti berapa gaji pokoknya? Harusnya 2802.300. Nah, kita bisa menggunakan dengan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP seperti ini. Look value-nya kita isi ini, ya kan? Kemudian untuk tabel arraynya kita isi ini. Jadi dari L8 sampai N11. Jangan lupa dimutlakan dengan tekan F4 atau tekan Fn F4 sampai muncul simbol dolar seperti ini. Nah, tujuannya agar tidak geser ketika nanti kita tarik ke bawah. Kemudian kolom indeksnya, gaji pokok itu di kolom indeks yang kedua, ya kan? 1, 2, ya, 2. Nah, kemudian untuk ini kita pilih false, kita pilih yang sama persis, gitu ya, dan tekan enter. Ya kan, benar 2802, kita tinggal double klik. Nah, udah muncul ya teman-teman, udah sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, termasuk tunjangan juga seperti itu, cuma bedanya di kolomnya saja, benar di indeks kolom, di kolom indeks. Oh, value-nya sama, ini tabel areanya juga sama dari sini sampai sini. Jangan lupa dimutlakan biar tidak geser dengan cara klik tombol Fn F4 atau F4 sampai muncul simbol dolar seperti ini. Kolom indeksnya seperti kolom yang ketiga. Nah, 1, 2, 3. Kemudian range lookupnya kita pilih exact match untuk mencari yang sama persis gitu ya. Tabel false, false ya. False. Kemudian kita tutup kurung, kita tekan enter. Benar kan? 3C itu 4602 ini ya. Ini kita double klik kan, seperti ini. Nah, untuk mencari THP sebelum pajak berarti gaji pokok ditambah tunjangan dengan
Ini F7 ditambah dengan G7, tekan enter. Kemudian kita double klik, nah, seperti ini, habis belum pajak. Nah, kemudian untuk cari pajaknya gimana? Kita bisa menggunakan HLOOKUP. Nah, sebelum kita hitung pajaknya berapa, kita coba munculkan dulu deh, munculkan dulu persentasenya. Jadi kita menggunakan HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya kayak ini ya, golongan. Nah, di sini pakai golongan kolomnya. Kemudian tabel arraynya berarti dari sini, dari E15 sampai O16. Jangan lupa dimutlakkan dengan klik F4 atau Fn F4, pokoknya sampai muncul simbol dolar ini. Kemudian row indexnya berarti row yang kedua, ya, kedua. Untuk range lookup-nya kita pilih false. Ini ya, kita tutup dulu. Apa ini 0? Nah, belum kita ubah jadi persentase. Coba ubah persentase deh. Nah, seperti ini. Benar kan? 3C itu 4%. Kita double klik. Nah, benar. Nah, kemudian kalau ngitung pajaknya berapa? Berarti ya tinggal kita klikkan THP sebelum pajak. Berarti tinggal kasih ini simbol kali, ya kan, ini bintang. Ini simbol kali dikalikan ini. Kita tinggal double klik. Nah, kita double klik dulu deh. Oke. Kenapa seperti ini? Karena tadi kita ubah ke persentase. Berarti kita ubah lagi ke sini, comma style, seperti ini. Kita samain formatnya kayak ini deh. Kita geser ke sini. Nah, desimalnya kita hilangkan. Jadi pajaknya untuk golongan 3C itu segini ya, 296.188. Nah, berarti THP setelah pajaknya sama dengan ini, H7 dikurangi dengan I7. Tekan enter. Kita double klik. Nah, jadi masing-masing dapat THP setelah pajaknya seperti ini. Kayak Beni Kurniawan berarti 7.108.512 dan seterusnya. Gitu, teman-teman. Oke, kita udah belajar nih ya, 10 ini ya. Sum, average, min, max, if, lower, upper, proper, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nantikan fungsi dasar selanjutnya di part-part selanjutnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe,